Film Singsot, Siulan Kematian adalah film horor Indonesia yang telah tayang di bioskop Indonesia pada Kamis, 13 Maret 2025. Film ini menceritakan kisah tentang mitos Jawa yang melarang bersiul saat maghrib. Pernah dengar larangan jangan bersiul di malam hari? Kalau kamu orang Jawa, pasti mitos ini sudah nggak asing lagi. Karena katanya, suara siulan pada malam hari bisa mengundang makhluk halus atau roh jahat yang sedang berkeliaran. Entah percaya atau enggak, mitos ini sudah turun-temurun diceritakan dan bikin banyak orang nggak berani coba-coba. Nah, mitos yang bikin bulu kuduk merinding ini diangkat ke dalam film horor Singsot, Siulan Kematian. Cerita yang diangkat merupakan adaptasi dari film pendek berjudul Singsot, 2016. Yang telah memperoleh penghargaan dalam acara Jogja NTPC Asian Film Festival, JAF, tahun 2016. Singsot, Siulan Kematian diproduksi oleh Clockwork Films dengan Ravachana Films. Sementara itu, film ini digarap oleh sutradara Wahyu Agung Prasetyo, yang naskahnya ditulis oleh Vanis dan Wahyu Agung Prasetyo. Beberapa seniman asal Yogyakarta dan aktor kenamaan turut membintangi film tersebut. Larangan bersiul di malam hari bukan cuma ada di Jawa, tapi juga dikenal di berbagai daerah di Indonesia dengan versi yang beda-beda. Ada yang percaya kalau bersiul malam-malam bisa mengundang hantu penasaran. Ada juga yang bilang siulan akan menarik perhatian makhluk halus. Dan yang paling serem, kalau misalnya siulannya dibalas, berarti ada sesuatu yang ikut main sama kita. Mitos ini mungkin terdengar sepele, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang memilih buat nggak ambil risiko, jadi balik lagi kebenarannya tergantung kepercayaan masing-masing. Cerita, Singsot, Siulan Kematian, berpusat pada Ipung, diperankan Ardana Jovin, bocah 13 tahun yang iseng. Ipung adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah desa terpencil bersama kakek, diperankan Landung Simatupang, dan neneknya, diperankan Sri Iswarowati. Di samping kondisi desa yang asri, warga desa ini mempercayai sebuah mitos tertentu. Ada mitos yang beredar bahwa bersiul tengah malam dapat mendatangkan malapetaka dari makhluk halus. Kakek dan nenek Ipung selalu mengingatkan agar Ipung tidak bersiul saat malam tiba, karena hal itu dapat mengundang malapetaka yang bisa menimpa dirinya. Tapi, karena rasa penasaran, Ipung malah melanggar larangan itu. Gak lama setelahnya, kejadian menyeramkan mulai bermunculan. Sosok mengerikan yang mulai menghantuinya. Ipung harus menghadapi konsekuensi dari siulan yang dianggap sepele itu. Meskipun sudah diperingatkan dan sudah banyak kejadian misterius terjadi di desa akibat bersiul tengah malam, Ipung tetap tidak percaya dengan mitos tersebut. Teror yang dialami Ipung semakin lama semakin kuat dan mengancam nyawanya. Ia bahkan dapat melihat sosok misterius yang selalu mengelilingi rumahnya. Peristiwa-peristiwa aneh tersebut membuat Ipung menyadari bahwa dirinya telah terkena kutukan yang tidak bisa dihentikan. Ipung hanya memiliki dua pilihan, yaitu mati sia-sia atau melepaskan kutukannya dengan cara menumbalkan raganya untuk berpindah ke alam gaib. Namun, jika Ipung tidak ingin hal tersebut terjadi, maka ia harus menemukan seseorang yang bersedia menggantikan posisinya agar kutukan tersebut bisa hilang. Satu poin yang patut diapresiasi dari Singsot adalah keautentikannya. Mengambil latar di Jawa, diisi oleh jajaran aktor dengan kemampuan bahasa Jawa, yang bukan dipilih karena alasan popularitas atau tampang semata, pun kisahnya tak mengharuskan adanya perspektif dari karakter asal ibu kota yang tengah mengunjungi desa. Tidak banyak horor rilisan rumah produksi besar bersedia memperhatikan semua itu.
Mengadaptasi film pendek berjudul sama yang juga digarap oleh Wahyu Agung Prasetyo, Singshot versi layar lebar masih mengetengahkan jalinan kisah yang senada. Naskah yang Wahyu tulis bersama Vanis coba mengakali alih medium ke film panjang dengan cara memperluas cakupan cerita, yang tak lagi cuma berpusat di rumah protagonisnya, tapi turut menyoroti fenomena misterius di desa setempat. Dikisahkan, seorang warga bernama Agus Pete, diperankan Jamaluddin Latif, ditemukan di tengah hutan dalam kondisi katatonik. Kini ia cuma bisa berbaring di kasur dan sepenuhnya bergantung pada sang istri, Wiwik, diperankan Siti Fauziah. Muncul pemandangan jenaka tatkala dua ibu-ibu kampung mulai bergunjing mengenai kondisi Agus Pete. Siti Fauziah yang selepas kesuksesan Tilik 2018 mulai terjebak dalam tipe cas. Sebagai perempuan desa penyuka gosip bermulut tajam, di sini berubah 180 derajat menjadi korban gosip. Patut disyukuri bagaimana tambahan konflik seputar teror yang warga setempat alami, tidak lantas menggoda para penulisnya untuk memaksa ceritanya membengkak secara berlebihan, jika dibandingkan sumber adaptasinya. Durasi versi layar lebarnya pun cenderung pendek, hanya 75 menit. Tapi bahkan dengan durasi sependek itu alurnya masih terasa tipis, karena mayoritas cuma tersusun atas kompilasi teror yang Ipung hadapi. Sambil sesekali diselingi oleh interaksi dua tetua desa, termasuk kakek Ipung, kala mereka membicarakan perihal klinik yang mungkin tengah terjadi. Diskusi kedua tetua tersebut merupakan esensi dari elemen budaya mistis Jawa yang mengakar kuat di kisahnya, alih-alih jadi pernak-pernik semata. Pembangunan intensitas dari Wahyu Agung Prasetyo sejatinya cukup apik. Biarpun acap kali berujung pada trik jumpscare generik, di mana para hantu sebatas memamerkan wajah mereka yang jauh dari cantik, hampir semua terornya disokong oleh build-up yang tampil creepy berkat pendekatannya yang tidak takut mengandalkan kesunyian. Masalahnya, penulisan teror dalam naskahnya benar-benar kacau, terutama akibat terlalu bergantung pada adegan mimpi. Di versi film pendek, pemakaian mimpi bisa diterima karena tidak berlebihan dan sesuai dengan kepercayaan terkait pantangan tertidur di waktu maghrib. Di sini, mimpi bagaikan cara malas minim kreativitas yang terus direpetisi supaya naskahnya punya alasan memunculkan hantu. Sesungguhnya ada niat baik dari naskahnya yang enggan berlebihan menyuapi penonton, lalu membiarkan kita mencari dan menyatukan keping-keping puzzle sendiri. Sayang, akibat lemahnya penulisan, ketimbang proses memecahkan teka-teki yang menstimulus kerja otak, Singshot lebih seperti kekacauan yang membingungkan. Setidaknya, seperti yang telah disinggung pada awal tulisan, film ini merupakan presentasi yang otentik. Ditunjang akting kuat jajaran pemain yang fasih melafalkan bahasa Jawa, pula berperilaku layaknya manusia normal. Dunia yang filmnya munculkan tidak terasa berbeda dengan realita tempat kita tinggal. Andai saja ia berhasil memberi teror mumpuni.